Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Alhamdulillah, tentunya puji syukur kita selalu panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita sampai pada hari terakhir di bulan Ramadan ini. Kita masih diberikan daripada nikmat iman, nikmat Islam, dan nikmat-nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala untuk kita menjalani dengan sebaik mungkin ibadah-ibadah di bulan Ramadan pada tahun ini dengan sehat walafiat dan juga bersama dengan keluarga kita semuanya, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala khususnya di bulan Ramadan ini dengan sebaik-baik takwa kita jalaninya dan sebaik-baik keimanan, karena man qama Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Siapa-siapa saja hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa saja hambaku yang hadir berada di bulan Ramadan kemudian dengan iman, yakin, dan hanya semata-mata ikhlas mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, ghufira lahu ma taqaddama min dzambih, niscaya Allah akan mengampuni segala dosa-dosa kita yang pernah kita perbuat sebelum bulan Ramadan ini. Dan mudah-mudahan karena minimal nanti di akhirat dosa-dosa kita, baik dosa kecil maupun dosa besar, setidaknya diampuni Allah Subhanahu wa taala. Walaupun amal kita tidak terlalu banyak saat di dunia, kata guru Zuhdi, minimal dosa kita tidak membawa sampai kita meninggal nanti. Mudah-mudahan kita diberikan keampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena janji Allah Subhanahu wa taala 10 terakhir daripada bulan Ramadan itu adalah itqun minan nar, yaitu dibebaskannya daripada siksaan api neraka. Dibebaskan dari siksa api neraka di sini artinya kita tidak disiksa tetapi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala surga, kenikmatan. Mungkin kita di bulan Ramadan ini adalah bulan-bulan yang harus kita manfaatkan. Belum tentu kita di bulan Ramadan yang akan datang kita mampu bertemu kembali, dan belum tentu kita saat bertemu di bulan Ramadan yang tahun yang akan datang belum tentu kita dapat mengamalkan atau beribadah dengan baik seperti bulan Ramadan ini. Maka oleh sebab itu di Ramadan, sisa-sisa Ramadan terakhir ini, ayo kita semangat dalam beribadah, semangat membaca Al-Quran, semangat lagi untuk membaca zikir, dan terkhusus fokus juga kita untuk mempersiapkan diri kita menyambut daripada Idul Fitri. Karena Idul Fitri, kata Nabi Muhammad SAW, bukan hanya baju yang baru, bukan cuma pakaian yang baru. Laisal id man labisal jadid. Bukan orang yang berhari raya itu orang yang sudah menyiapkan baju lebaran. Bukan, kata Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita juga disunahkan untuk memakai pakaian yang baik, tapi bukan itu tujuan daripada Idul Fitri. Idul Fitri ditujukan bagi orang-orang yang lulus di dalam bulan Ramadan ini, dari awal Ramadan sampai 30 hari di bulan Ramadan ini menjalankan ibadah sebaik-baiknya. Maka di saat hari raya Idul Fitri kita akan mendapatkan kemenangan yang luar biasa. Bagaimana tandanya? Tanda orang yang lulus di bulan Ramadan yang pertama adalah sedih ketika berakhirnya di bulan Ramadan. Mungkin di sujud terakhirnya, di sholat terakhirnya di bulan Ramadan, doanya di bulan Ramadan itu akan lebih khusyuk karena
akan merasa sangat ditinggalkan bulan Ramadan yang penuh barakah ini. Luar biasa. Itu salah satu tandanya, merasa sedih. Nah, jadi jangan sekali-kali kita berpikir bahwa 7 hari lagi hari raya senang. Karena salah satu tandanya adalah orang yang merasa di akhir-akhirnya itu akan merasa sedih. Karena dia merasa bahwa mungkin tidak akan terulang lagi di bulan Ramadan yang ada ini. Yang pertama adalah tadi kita merasa sedih. Itu tanda orang nanti di hari raya Idul Fitri memang merasakan betul-betul nikmatnya iman, halawatal iman. Salah satu daripada nikmatnya iman yang diberikan Allah Subhanahu wa taala adalah merasa manis saat beribadah. Nah, jadi manis, senang, gembira melaksanakan ibadah tanpa ada paksaan. Sholat tarawih 23 rakaat senang. Membaca Al-Quran 1 hari 1 juz senang. Melaksanakan salat-salat sunnah yang lainnya senang. Maka di bulan Idul Fitri nanti atau di hari raya Idul Fitri nanti itulah orang yang beruntung. Jadi 2 tadi. Yang pertama dia merasa sedih karena berakhir di akhir-akhir hari di bulan Ramadan. Juga ia akan merasakan daripada ibadah itu tadi senang. Yang ketiga, di orang yang nanti akan merasakan di Idul Fitri itu memang merasakan dapat keampunan dari Allah Subhanahu wa taala, itu adalah dia akan melaksanakan silaturahmi dengan keluarganya. Jadi jangan sekali-kali waktu kita Idul Fitri tidak bersilaturahmi. Jangan diam di rumah, keluar kita setelah sholat Idul Fitri. Ikut salaman dengan jamaah-jamaah yang lain, dengan tetangga-tetangga yang lain. Kalau bisa kita di hari raya Idul Fitri berbagi dengan tetangga, samping kiri kanan diberi. Kita siapkan dulu. Misalnya disiapkan kalau ada rezekinya makanan atau minimal buah-buahan, semangka misalnya, atau buah apel misalnya, yang mana di hari raya Idul Fitri itu kita berbagi, bersedekah. Nah, itu tanda orang memang di dalam bulan Ramadan itu menjalankan dengan sebaik-baiknya. Nah, berbeda dengan orang yang di bulan Ramadan biasa aja. Sembahyang tarawih tidak dilaksanakan umpamanya. Salat fardhu na'udzubillah tidak dilaksanakan tetapi ikut dalam salat Idul Fitri. Nah, ini salah ajar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan seperti itu. Ramadan mendidik kita, menempa kita untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Maksudnya adalah orang yang lebih baik beribadah setelah bulan Ramadan, orang yang lebih baik membaca Al-Quran setelah bulan Ramadan, orang yang lebih baik lagi silaturahminya dengan orang yang lain. Nah, itu Ramadan mendewasakan diri kita. Kata Nabi Muhammad SAW, bersedekahlah kalian walau bisikit tamrah, dengan setengah kurma atau 1 kurma. Kenapa Nabi Muhammad menganjurkan? Karena dengan sedekah itu tadi kita akan dihalat atau dijauhkan daripada siksa api neraka. Bayangkan, Nabi menganjurkan cuma 1 kurma, apalagi kita bisa bersedekah dengan sebanyak-banyaknya. Dengan uang kita bisa bersedekah, atau dengan kemampuan kita bisa bersedekah, atau dengan senyuman kita. Nah, jadi selama bulan Ramadan itu perbanyak senyum dengan anak, senyum dengan teman, senyum dengan orang tua. Setiap melihat kita orang itu menjadi senang, ditunggu-tunggu kehadirannya. Itu jadi sedekah juga buat orang lain. Apakah lagi disisipi dengan amplop. Jadi amplop disisipi, bukan hanya amplop tetapi juga ada isinya. Makanya ada juga yang namanya THR. Nah, jadi diisilah amplop-amplop yang ada itu dengan THR. Nah, jadi kita bersedekah. Itu akan mungkin lebih orang akan menggunakan di bulan Ramadan nanti dengan keluarga. Jadi senang. Ada satu kisah tentang Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala di dalam kitab beliau Nasaihul Ibad, dalam muqaddimah Nasaihul Ibad. Jadi diceritakan bahwa Al-Imamul Ghazali rahimahullahu ta'ala ketika beliau wafat, lalu di dalam kubur beliau sudah sangat pede dengan
ibadah-ibadah beliau. Karena Imam Al-Ghazali ini memang ibadahnya luar biasa, titelnya saja sudah menjadi imam, jadi panutan. Amal ibadahnya luar biasa, pembacaan Al-Qur'annya luar biasa, kemudian zikirnya kepada Allah Subhanahu wa taala luar biasa, ilmunya luar biasa, dan Sidin sudah sangat pede nih dengan amal beliau nantinya di kubur. Lalu disampaikanlah kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa amal yang selama beliau hidup adalah ini. Luar biasa catatannya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak menerima semua itu. Tidak menerima semua itu. Cuma hanya satu amal yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Muqaddimah itu diceritakan bahwa suatu hari pada waktu malam hari, Imam Al-Ghazali sedang menyusun satu buku, mengarang buku menggunakan pulpen yang ada tintanya. Jadi saat mengarang kitab itu, tiba-tiba di malam itu ada satu ekor lalat yang hinggap di tinta tersebut. Melihat itu Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, beliau tidak memburunya, bahkan beliau juga berhenti sejenak menulis untuk mempersilahkan lalat tadi hinggap di tinta, sehingga lalat tadi mengisap sedikit daripada tintanya. Saking beliau tidak ingin mengganggu lalat tersebut untuk menghisap tinta. Nah, karena itulah sebab beliau bersedekah tinta tadi, tidak mau mengganggu lalat tadi, maka semua amal ibadah yang dilakukan Imam Al-Ghazali diterima Allah Subhanahu wa taala. Sedikit aja beliau bersedekah kepada lalat, bukan hanya pada manusia, kepada binatang beliau juga bersedekah. Artinya apa? Amal yang banyak tanpa didasari kita dengan mempunyai sifat dermawan, maka mungkin amal-amal kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah akan melihat sifat kedermawanan kita, sifat keikhlasan kita, sifat kasih sayang kita kepada sesama makhluk manusia atau bahkan hewan. Itu Allah memandang. Karena Allah mencintai orang-orang yang penyayang kepada hambanya. Karena Allah Subhanahu wa taala memang memiliki sifat Ar-Rahman Ar-Rahim. Nah, mungkin dengan sifat kita bersedekah tadi memaksa diri kita yang egois, mungkin bakhil. Karena memang naluri manusia ini memang bakhil, dipaksa untuk bersedekah, untuk dermawan. Maka Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kasih sayangnya, memberikan kedermawanannya itu dengan surga balasannya. Jadi kita di Ramadan ini momentum yang paling tepat untuk memaksakan diri kita juga untuk bersedekah. Perbanyaklah bersedekah dengan keluarga, perbanyak bersedekah kepada fakir miskin. Makanya kita di akhir daripada bulan Ramadan itu ada zakat fitrah untuk berbagi, agar kita di hari raya Idul Fitri tetangga kita yang kurang mampu bisa merasakan juga nikmatnya ada makanan di dalam rumah mereka. Itu yang bisa Bapak sampaikan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semuanya ilmu yang bermanfaat, ilmu yang dapat kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, baik hajat dunia, hajat akhirat, dan khususnya kita di bulan Ramadan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sikap dermawan, sikap ikhlas, dan juga mampu menjadi pribadi yang lebih baik lagi di luar bulan Ramadan ini. Anak-anak Bapak yang saleh dan salehah, mudah-mudahan tausiah yang Bapak sampaikan tadi kita dapat mengamalkannya. Ihdinas siratal mustaqim. Barakallahu li wa lakum fi hadzal Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallahu ajma'in warridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.